paling bersih yang ada di Indonesia. Sampah no, sampah tidak ada, bersih. Kesana-sananya sedikit kalau dikasih bahasa Inggris sih. Bapaknya Eko, the dad Eko, Dadeko. Di sini Mr. Chicken, Pak Manu, Mr. Buffalo, Pak Tedo, The First Kiss, Sepong. Malah gue nggak lucu tadi. Makanya ini apa pengalaman? Ada cerita gue dong. Ya ada cewek kenal sama teman gue dong. Terus dikasih tahu isi. Makan ki, apa namanya cewek? Iya, wih, semerbak harum wangi. Baru kata iya, wih, langsung pindah ke orang yang belakang. Pasti gigi gue dengan ketawa itu mi pakai masker kecepet gigi gue. Baru-baru kejadiannya nih, bertengkar sama istriku pakai kunci motor gitu. Masuk pas di gigi gue, dia putar di starter. Soal kafe, para sponsor, terutama ini Yamaha, ada orangnya Yamaha datang. Ada orangnya Yamaha datang mana? Saya juga bahan kesegelan motor Yamaha dong. Karena di Honda tidak diterima sertifikatku. Jomblo aman? Man. Yang tadi pacar-pacaran aman? Man. Oh ya Allah, kapan tiba dengan gemetarku? Saya ini keturunan Timur Tengah. Ya bapak saya Jawa Timur, ibu saya Jawa Tengah. Ya keluarga saya itu semuanya Jawa, bapak ibu saya Jawa, tapi saya lahir di Sulawesi. Makanya banyak orang bilang sih itu Jawa Solo, Sulawesi. Punya awalan F, pantas untuk beruntung, pantas untuk viral. F yang pertama ada Fadan, viral kan? F yang kedua ada Farel Paraga, viral. F yang ketiga ada Putri Gala, viral. Maka F selanjutnya yang akan viral siapakah? Fakir Amin. Foto-foto, video-video, like, share, subscribe, follow. Jadi saya itu kalau pagi tidak seperti kak masyarakat pada umumnya. Bangun pagi pergi kerja, saya bangun pagi colek sedekah di Domino Hit 6M. Bisa. Menurutku colek sedekah 6M itu sebuah loker begitu. Karena kenapa? Susah sekali cari lowongan kerja di tanah lu teman-teman. Karena saya punya baca-baca jampe harukat harus JP jangan rungkat. Asik. Ih, salah. Udah salah gitu nonton. Mantap. Iya, saya tuh biasa nonton bokep dan suara bokep itu sengaja bisa kasih keras suaranya begitu ya, biar gitu. Tapi ternyata bukan suara tapi tek gitu. Ya karena saya jengkel dari setegur, bu, kayaknya karburatornya nata nih buntu-buntu deh. Jadi ibu berusaha kasih dia mananya, kasih diam dengan cara takut-takuti, tetapi saya intimidasi. Saya bilang sama nanya, diam nak, itu ada om cambang itu suka makan orang, itu bilang mukanya segempah seperti penjahatnya Bobogoy. Aduh. Ya karena saya jengkel dan berusaha juga untuk bantu ibu kasih dia mananya walaupun jengkel, jadi kutak-kutak nanya. Sager itu anak. Suruh, hei, diam. Kalau kau tidak mau diam, mamamu saya cium. Jadi buat belum malu ya susah ya. Ya sekian dari saya, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh Mika? Oh benar, Siapa datang? kamu? Oke, iya lah. Ya. Dan
Pada malam hari ini saya sudah membuka tadi dengan sangat garingnya. dengan sangat tidak kredibel, sangat tidak memungkinkan ya. Kayaknya teman-teman semua ini kayaknya tidak sabar menunggu peserta untuk tampil, tidak sabar untuk menunggu kelucuan yang muncul dari para peserta, karena saya yakin, saya jamin peserta pada malam hari ini akan lebih lucu, akan lebih dar daripada komik senior yang sudah tampil pada malam hari ini. Pokoknya aku kasih kepada peserta ini malam. Oke Mal, siap Mal, siap. Oke, kita sambut. Ini dia komika pertama yang akan menjadi opener di Belopa Champions Lucu pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Akmal Maksimal. Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tidak ada penontonnya. Jawab salam saja tidak ada. Atau ada yang jawab kawan. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah jawab. Alhamdulillah. Saya bersyukur tampil di acara ini. Ini acara luar biasa ya teman-teman. Sampai penonton penuh di luar tempat itu. Sampai di Suli. Luar biasa ini acara ini. Dan saya juga ini turut bangga karena acara ini terselenggara teman-teman. Karena banyak drama-drama penundaan. Tapi akibat dari kerja kerasnya ketua panitia OPI, tepuk tangan dulu buat OPI, luar biasa ini. Luar biasa ini OPI teman-teman, luar biasa. Saya kasih tahu teman-teman, tanpa dia acara ini tidak akan terselenggara teman-teman. Dia itu sampai jadi gembel teman-teman. Minta dana ke DPR sana, minta dana ke toko-toko tuh, perusahaan-perusahaan ini tuh, minta dana ke salon-salon. Alhamdulillah sekarang hampir diperkosa bencong. Cuman grepe-grepe katanya. Luar biasa ini. Beliau luar biasa. Luar biasa. Jadi buat bintang tamu atau para peserta ya maklumi kami itu nanti kalau ada juaranya aduan dikasih ya sepedanya saja itu. Karena begitu nih. Hampir OPI itu di lampu merah. Lampu merah kasih kamu mobil, Pak ya? Acara stand up, hampir. Teman-teman juga harus tahu bahwa stand up comedy di Belopa itu sudah ada 8 tahun teman-teman. 8 tahun. Ingatnya 8 tahun. Dari awalnya 3 orang teman-teman, 3 orang. Sekarang jadi 5 orang. Luar biasa prestasi kami. Luar biasa. Kalau ibarat perusahaan, dari tahun pertama kami sudah bubar. Kami sudah bubar. Tapi kenapa kami terbubar? Kami tetap eksis, kami tetap latihan, kami tetap bikin acara ini. Karena apa? Karena kami tidak tahu diri, Pak. Kami tidak ada kerjaan lain lagi. Jadi begitu. Dan prestasi kami itu luar biasa, teman-teman. Banyak teman-teman ini, OPI, sudah beberapa kali juara di Palopo, acara stand up comedy, kompetisi. Randi, nih, begitu ini. Luar biasa. Dia tuh juara 2 di Palopo. Ada juga satu lagi, Asbar, belum datang kayaknya. Asbar itu mulutnya binatang gitu. Dia nanti naik di sini itu lucu. Luar biasa, datang juga. Luar biasa nih Asbar. Datang harus nonton sampai akhir ini. Luar biasa teman-teman. Dan karena prestasi kami itu diundang ke kafe-kafe yang besar di Belopa ini. Ke Triple K Cafe, ke Belka Cafe, ke Roots Cafe teman. Dan alhamdulillah kafe-kafe itu tutup. Bubar. Kami memang adalah pembawa sial. Nah, bercanda. Si Sola nanti berkembang pesat sampai, tapi kayaknya si Sola tidak bisa maju lagi kayaknya. Kan di depan jalan. Bisa maju. Ya di sini ada peserta mana
tanya nih. Oh, baru satu, juara satu berarti. Satu orang. Nah, berapa sekarang? 3. Oh, berarti juara 1, 2, 3. Hah? Apa? Oh, sementara di jalan. Saya yakin kan yang 3 orang datang itu sudah juara 1 dengan 3. karena kompetisi ini ketat Pak. Ketat, banyak orang yang jalan. Luar biasa. Buat para pemula yang stand up comedy jangan tegang. Karena stand up comedy ini apa? Kejujuran, curhat. Bukan cerita lucu. Kalau cerita lucu kita benar orang ketawa, bahaya tuh. Jadi curhat saja. Jadi buat yang pemula saya kasih tahu gitu, stand up comedy itu adalah keresahan. Keresahan teman-teman. Jadi saya tuh resah, banyak yang bilang jangan cari pacar yang cantik. Karena yang cantik selalu bikin sakit hati. Iya betul. Apalagi pacaran sama yang jelek. Sakit hatinya double. Double kill. Apalagi kalau buat siapa yang triple kill. Kita parah bener lucu tadi. Makanya ini apa? Pengalaman. Ada cerita gue tuh, ya ada cewek kenal sama teman gue tuh, terus dikasih tahu isi, makan ki, apa namanya cewek? Iya, wih, semerbak harum wangi. Baru kata iya, wih, langsung pindah ke orang belakang. Bukan saya menghina, bukan. Saya juga merasa jeleknya. Cuman masalahnya itu orang jelek itu hidupnya susah, serba salah. Kalau orang jelek kumpul sama yang cakep, nanti jeleknya bercahaya. Orang jelek kumpul sama yang jelek, nanti dikira kumpul keluarga. Serba salah. Saya sebenarnya kalau dibilang jelek masih pede, tapi malam ini saya kurang pede. Karena saya lihat di sini masih banyak yang jeleknya lebih parah daripada saya. Nah, stand up comedy begitu. Kejujuran, jujur. Ya toh? Kejujuran teman-teman. Dan keresahan saya yang kedua itu adalah menurut saya pacaran itu adalah hal yang normal. Setuju? Pacaran adalah hal yang normal. Yang tidak normal apa? Mesum. Apalagi kalau keluar dalam. Banyak pergaulan bebas. Pergaulan bebas, hati-hati Ki. Pergaulan bebas itu adalah kecelakaan yang disengaja. Kecelakaan yang memuaskan. Adem Sari. Puas Pak. Kecelakaan yang puas. Memuaskan. Kecelakaan tuh. Jadi hati-hati Ki, buat teman-teman yang masih pacaran, hati-hati Ki. Karena pergaulan bebas itu korbannya masih pelajar, rata-rata pelajar. Ada yang masih SD, SMP, SMA. Harusnya kan nanti itu kalau sudah kuliah baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Ya tepuk tangan yuk, yang meriah buat Akmal maksimal yuk, tepuk tangan yuk. Luar biasa, Belopa Champions lucu, keren sekali malam hari ini. Iya pokoknya bohongi diri sendiri tidak apa-apa ya. Intinya keren sekali, Belopa Champions lucu malam hari ini keren sekali, terutama Akmal maksimal dengan membuka dengan luar biasa, tidak dibagi-bagi, tidak dijampangi, tidak diketawai sama sekali. Dupai amal, dupai kandek tama, ku binang memang. Kenapa kau mau ikut? Oke, thank you. Saya tadi ku coba tidak bisa kena amal. Tapi luar biasa, tepuk tangan buat audiens, buat penonton yang hadir pada malam hari. Tepuk tangan yang meriah buat mereka dong. Luar biasa, gokil. Saya sampai pakai gimmick SMA, saya pikir akan sangat lucu. Saya pinjam baju, saya tidak bisa beli baju, saya pinjam baju gara-gara cari dana. Ini kegiatan saya susah. Kenapa kalian datang untuk ketawa? Facebook saya, ya Allah. Tapi respect untuk teman-teman audiens semua, walaupun tidak ketawa, tapi mereka yang ada pada malam hari ini, kepada semua sponsorship, kepada seluruh supported yang telah mendukung acara ini berjalan, terima kasih, respect dari saya. Dan kita sambut untuk opener selanjutnya. Kenapa?
Enggak bisa main. Sunda. Lu masih masuk di list baru nanti bisa main. Tai. Bisa. Coba kasih ini nanti teu. Si Yesus na jaka doi keluarga reati acara baparan atuh we. Ya, pasan ngetek. Bisa. Daw pasang bisa gitu man. Daw. Mapa di hatiku dia teh. Daw. Oke, sorry. Oke, ini dia opener kita yang sangat bersahaja, yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi. Dia merupakan alumni salah satu kompetisi nasional yang sudah tayang di televisi. Dia merupakan alumni Stand Up Comedy Academy Indosiar Season 3. Tapi jalur audisi, baru di audisi dia sudah jadi alumni. Bayangkan Pak, betapa hebatnya beliau. Ini dia Andi Syahar. Tepuk tangan dulu dong buat Andi Syahar dong. Ya, setengah jam. Tidak lah, lo kesini di sini tempatnya juri. Salah. Kocak. Di sini ada yang pacaran. Pasti gigi gue kalian ketawain. Itu mi pakai masker kecepet gigi gue. Baru-baru kejadiannya nih, bertengkar sama istriku pakai kunci motor gitu. Masuk pas di gigi gue, dia putar di starter. Ada yang pacaran di sini? Ada. Yang datang sama pacarnya. Woi, mau kariping ini, ayolah. Saya mana itu? Tidak ada yang bisa diriping. Masuk saja. Serius ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benci latok-latok teman. Kemana-mana setiap saya keluar rumah itu pasti ada bunyi lato-lato. Paling sedikit setiap saya keluar rumah ada 3 anak main lato-lato. Astagfirullah. Itu saking seringnya saya lihat anak-anak main lato-lato. Kalau saya keluar rumah tidak lihat anak-anak main lato-lato, saya tidak mau pulang. Saya rela keliling Eropa sampai ketemu anak-anak main lato-lato baru saya mau pulang. Berhubung saya tadi ketemu sama anak-anak main lato-lato, jadi saya mau pulang. Sekian saya di sana. Terima kasih. Selesai mau? Selesai mau? Anda dipersiapkan. Serius itu Beat setengah jam itu beat setengah. itu gimmick atau materi stand up itu? Gimik. Asik. Selanjutnya, opener kita pada malam hari ini dan tidak asing lagi. Beliau merupakan seorang pemika dengan sepak terjang yang cukup tinggi, melanglang buana kemana-mana. Beliau juga merupakan seorang alumni daripada salah satu kompetisi stand up comedy yang ada di TV nasional yang memberikan inspirasi, yang memberikan sertifikasi, yang memberikan jalur PNS, ya itu semacam itulah. Pokoknya macam-macam. Ini dia, mari kita sambut dengan meriah Rahadi Putra Hara. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Ulangi pada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inanta tatai tahu la ilaha illallah. Satu pertanyaanku baru datang ke disuruh kasih satu pertanyaanku. Di mana kau ambil itu baju semobi? Kuning pisik keranya Allahu Akbar. Oke, perkenalkan nama aku Randi. Bagian-bagian ini penampilanku teman-teman. Saya juga itu mantan playboy juga. Yes, tak? Saking playboyku, itu mantan-mantanku banyak sekali panggilannya sama saya. Ada bilang, "Wih Randi playboy sekali kok." Padahal playboy logonya apa ini? Kelinci toh? Kelinci. Kelinci itu binatang yang setia begitu. Ada yang bilang buaya sekali kok memang kau Randi. Maksud buaya hanya menikah sama satu betina seumur hidupnya. Yang paling menyakitkan itu dia bilang anjing sekali kau memang Randi anjing. Itu
Yang senyum-senyum itu berarti pernah. Setidaknya di xnxs.com begitu ya. Apa video? Serius kalian sekali persiapan gua. Tepuk tangannya dulu dong buat dia semua. Tepuk tangan buat si Sola Cafe, para sponsor-sponsor, terutama ini Yamaha. Ada orangnya Yamaha datang. Ada orangnya Yamaha datang mana? Saya juga bahan kesegelan motor Yamaha dong. Karena di Honda tidak diterima sertifikatku. Apa nih? Selain saya, sebenarnya stand up itu buat teman peserta yang baru stand up. Mau kau jadi apa? Mau kau jadi stand up? Tidak ada masa depannya. Lihat mau kau teman-temanmu dan seniormu ada masa depannya? Tidak ada sama sekali. Ya tidak ada pancelennya tapi itu memang pancelennya. Selain apa nih? Ya kan juga zaman sekarang begitu ya. Zaman sekarang penolakannya cewek kalau ditembak itu tidak bilang nanti peduli aku pikir-pikir. Tidak begitu mi. Pasti nak bilang, kakak Adian mikir saja kak. Pasti begitu kakak Adian. Dan pernah kak begitu? Serius kak? Pernah saya tanya, mau jadi masa depanku? Apa dia bilang? Kakak Adian mikir saja. Sebagai lelaki yang gentleman, oke, kita jalani saja. Oke, saya jalani sebulan 2 bulan, tidak ada bang kejadian. Saya tanya, Dinda tidak bosan kayak ini kakak adik begini terus? Kenapa mau bosan kak? Nah kakak adik antara rasa pacaran. Kakak adik rasa pacaran, teh kucing. Maksudku kalau ada memang kakak adik rasa pacaran, mending kakak adik rasa cyanida. Kakak adiknya mati, benih-benih cintanya tumbuh. Malerah, betul. Oke. Beat terakhir dari saya. Ada pacaran di sini, masih pacaran tapi sudah panggil kakak apa nih? Pacaran pakai panggil ayah bunda begitu ya, ayah bunda. Iya, pacaran ayah. Bunda cu. Mami kupi mumu dede. Bikin kobera. Maksudku kalau ada yang begini, mau kau jadi apa begitu ya? Karena pernah ketemu orang begini, sementara nongkrong di WC, bukan tidak ada X-nya di belakang, WC saja. WC saja. WC baru apa? Nah speaker tuh, ayah, iya bunda cu, iya ayah, rindu kan, sama di bunda cu. Ayah, Uma dulu. Uma bolok kanyo. Sekian dari saya Rani, terima kasih. Akmal, Rahandi. Ya Allah, sakit. Oke, kita masuk di segmen yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, begini teman-teman, malam ini kenapa komik-komik opener kita pada malam hari ini tidak lucu? Itu untuk supaya tidak ada bebannya para peserta. Karena kalau lucu sekali itu openernya ini malam, itu akan jadi beban bagi peserta. Jadi kita sangat menghargai untuk para peserta. Jadi tepuk tangan untuk para peserta yang sudah memberanikan diri ikut di kompetisi ini. Respect para peserta, gokil para peserta. Paling tidak ada pembelaan ya, alibi ya, alibi. Seandainya ada pasal kena orang tidak lucu, masuk semua penjara temanku. Oke. Juri mungkin bisa langsung
ke tempatnya karena ini adalah momentum yang sangat kita tunggu, momentum yang akan kalian berempat dong. Asbar, Rahandi Putrahara, Akmal Maksimal dan juga Andi Syahar. Karena beberapa saat lagi kita akan menyaksikan para komik peserta akan tampil dan akan mengocok perut kita dengan kelucuan-kelucuan yang tidak ada caranya. Pokoknya lucunya itu si toko-toko langit tidak ada dikalahin. Lucu sekali ini peserta. Pokoknya aku kasih peluang. Ayo juri, siap. Sar. Ya. Apa? Oh ya, siap. Oke, sudah siap para peserta? Sudah siap ya? Yoi, sekali lagi beri tepuk tangan untuk menyemangati para peserta kita dong. Luar biasa. Peserta kita pada malam hari ini cukup banyak ya. Banyak sekali, bahkan pendaftarannya itu melebihi daripada slot yang kita inginkan. Iya, karena slot kita 15 dan yang daftar cuma 5 orang. Mas saking. Oh, ya, 6 ya. Oke, ini dia komik pertama. Dia berusia, tidak usah disebutkan ya, pokoknya tidak terjangkau pencarian. Dia pekerjaan kita untuk komik pertama ini adalah mengajari orang supaya jadi orang. Guru itu pencetak orang jadi orang. Jadi orang yang belum pernah diajari sama guru itu belum tentu jadi orang. Berarti apa hewan? Jadi asper. Oke, ini dia komik pertama. Nur Hikmah atau akrab kita panggil Umi Paki. Semangat. Oke. Tepuk tangan buat peserta yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, aman. Aman di bawah, tidak aman di sini. Ya Allah, apa mau aku bilang? Jadi kehadiranku di sini, Mama. Jadi kehadiranku di sini ceritanya ibarat terjebak atau menjebak atau cari susah begitu ya. Tidak susah hidupku, pergi tak cari susah. Kenapa saya bilang pergi cari susah? Ya Allah, beda rumahnya ngajar dengan ada di stand up. Ya Allah, beda sekali. Karena kenapa kalau ngajar itu yang kuajar anak kecil. Sekarang nggak tahu orang tua atau bagaimana, nggak tahu. Imut wajahnya imut. Jadi selama naik di panggung ini ada hal yang saya rasakan ya. Oh ya Allah, gemetar ya Allah. Mau saya bilang getaran jatuh cinta? Nggak mungkin, karena cintaku sudah lama berlabuh pada ayah. Ayah dari anak-anak saya. Ayah Randi. Jomblo aman. Yang tadi pacar-pacaran aman. Oh ya Allah, gapan gemetarku. Saking gemetarnya, saya lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Mustafa. Mustafa itu nama dari bapak saya, sedangkan bapak saya adalah suami dari mama saya, begitu. Saya dikenal dengan nama Umi Faki. Selain itu sering dipanggil Bunda kalau di kampus. Kalau di tetangga dipanggil Umi. Dan kalau di rumah biasanya dipanggil sayang, seperti itu. Alhamdulillah saya nikah muda, janda amit-amit. Sebelumnya saya minta maaf jika nanti naskah saya tidak membuat kalian tertawa, karena tugas saya adalah membuat kalian waras. Betul?
Masih gemetarkan ya Allah. 1, 2, 3, 4. Selain membuat kalian waras, tugas saya di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti itu, Kade. Sebenarnya lari celang dari ijazahku. Jadi ijazahku itu ijazah kimia sains, maunya ada di laboratorium, tapi karena kebanyakan diterimanya di Morowali dan saya nggak mau kerja dengan yang bukan sebangsa dengan saya, ibarat nggak sekasta gitu loh. Saya maunya berada di kampung saya sendiri karena kekurangan guru kimia di sini, makanya saya jadi guru di sini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. It's okay. Berat ya? Berat. Alhamdulillah hilang gemetarku, aman. Materi aman. Bangsa ini yang mau saya cerdaskan, itu yang menjadi bebanku. Karena bangsa yang harus saya cerdaskan. Karena terbebaniku ada Wak di sini supaya hilang bebanku. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ikut stand up ini, bukan tujuanku untuk apa deh mau jadi stand up, tidak. Kasian ya lihat di status yang lewat, ikuti lomba stand up, diundur. Ku tahu sekali sebagai guru, sebagai guru ku tahu sekali kalau diundur itu apa-apa, nggak ada pesertanya, betul nggak? Apalagi Yona, tapi akui kak sebagai orang Sampano di sini, aku hargai sekali sang kampungku begitu. Hargai ki. Jadi ada kan di sini supaya hidup ini lomba supaya dari pos-pos ini lagi. Begitu terus yang gombal kak juga itu kurang ajar Bang. Titip salam kepada Kamal, kita gombal kak baru kita ndak hadir. Deh bisa mami kak tergombal sama dia, untung tidak jatuh ke lain hati ya. Oke, sebagai guru ya, saya itu dikiranya guru paling hebat kalau di kampung. Kenapa dikirain guru hebat? Kalau pagi sampai jam 12 siang saya itu ngajarnya di Madrasah Aliyah guru kimia. Jam 2 sampai jam 4 sore saya jadi ustadz. Saya jadi guru di rumah Quran. Jadi makanya nama saya Umi karena saya jadi guru di rumah Quran. Kalau malam pulang itu jam 5, jam 7 saya sudah bimbel sampai jam 9 malam. Keren toh, saking banyaknya orang mau dicerdaskan dari saya. Tepuk tangan Ki dulu. Tidak kita ya. Bukan pernah juga itu saking nakiranya ke orang hebat. Ada yang chat kak begini. Assalamualaikum Ibu. Saya ingin menawarkan Ibu ngajar di sekolah saya dengan kontrak lebih tinggi dari upah Ibu sekarang. Saya balas. Tapi tahu di mana Ki tentang saya? Saya lihat postingan Ibu tuh hebat sekali. Tidak saya balas nih, karena saya pikir dongo ini. Kenapa saya katakan dongo? Apapun yang saya post pasti bagus-bagusnya. Tidak mau kak saya posting yang jelek-jeleknya, karena postingan itu tempatnya untuk dikomentari. Makanya yang diposting, yes juara 1, wah dikirain hebat. Yes ikut lomba ini dikirain hebat. Dikira kalau lagi hebat ini karena ikut stand up kak, ada semua multi talentku bernama menari. Padahal ada muridku juga bawa. Ikut ma puisi, anak muridku juga bawa. Cerdas cermat, anak muridku ku bawa. Stand up, anak muridku juga aku bawa. Yang ada di sana Fakih yang Hafiz, tapi tidak mau tampil kalau tidak lihat ibu gurunya dulu. Jadi sebagai ibu guru kita yang harus lebih awal tampil, itu tujuanku sebenarnya di sini. Luar biasa. Terus kenapa saya kerja dari pagi, siang sampai malam? Tabe yang di rumah ayahnya anak-anak bukan tidak sehargai penghasilan tanda. Banyak sekali penghasilannya untuk saya, saking banyaknya masih mau kata tambah. Karena apa dia? Karena itu benar bahwa mereka belum pernah tahu komentar-komentar hebat sekali sana, padahal kenyataannya bahwa dia tidak pernah merasakan
Bagaimana rasanya ketika di dompet kita hanya ada KTP dan kartu vaksin. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah ternyata benar argumen yang mengatakan bahwa penyakit kekurangan uang lebih parah daripada penyakit kekurangan darah. Dan argumen yang ketiga yang benar adalah dalam kehidupan nyata saya, sehingga saya kerja pagi sampai malam itu karena benar ya, memang segalanya tak butuh uang, tapi kita bakalan mati kayak mati tanpa uang begitu loh. Jadi semua serba uang. Ya kesini saja itu udah tahu berapa memang bosku habis, tapi catat ini tadi pesan kak di sana, keliling kak di sana gitu. Tidak di dekat rumahnya, bisa datang. Oh, ada lagi. Selain terjebak kak, kasihan kak lihat stand up hadir di sini, saya lebih dijebak. Astaga, nah tanya kak begini, di Sola Cafe itu di Pelantaran 2. Saya kan bukan orang Belopadi, orang Sampano. Akhirnya enggak jadi kau Paki sampai di sini. Jadi kayu inting ke sana kemari mencari alamat. Oh, ternyata tinggal bilang Ki, kode besarnya di Sola Cafe dekat Masjid Agung. Apalagi saya alim ja. Jadi ku tahu aja masalah masjid. Bisa jadi dapat seperti itu ya. Seperti itu. Ending ku sampaikan sekali unek-unek di sini. Sebagai guru bingung Ki untuk bersikap. Kalau anak-anak sekarang mau dihadapi dengan cara mengerti, kayaknya itu bukan. Jadi anak-anak sekarang sebelum kalian jadi pendidik, ku tanya Miki baik-baik, untuk jadi guru jangan membuat anak mengerti, tapi buatlah anak minat dengan apa yang Anda sampaikan, seperti itu. Kedua, anak-anak sekarang kalau kita terlalu banyak kasih materi mau mengerti, X ditambah SY tambah ini, dia akan bilang bacot lu. Kedua, anak-anak sekarang kalau kita bilang, nah tabe jangkir ribut, nggak bisa ibu, deh baper mi. Yang ketiga, yang paling sulit buat kita bersikap menjadi seorang guru adalah ketika kita marah-marah, kok itu nah mentong jeleknya nilaimu, santai aja kali bu. Jadi saya cuma mau ngomong untuk para generasi ya yang mungkin masih pendidik, terutama untuk anak didik saya di sana, jangan sampai kayak gitu. Dan balasan untuk saya, semoga mendapat hidayah dan ilmu loh berkah. Saya Umi Kaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, baru saja kita menyaksikan seminar motivasi. Itu adalah sebuah motivasi. Saya pun juga bisa motivasi begitu. Bagus. Ya, gokil ya. Standby. Tempat juri sudah tidak seperti juri. Tempat juri sudah seperti tempat penampungan bencana alam. Apa? 5-7 menit. Dan tadi itu betul-betul sebuah seminar bagi yang job street, yang pengangguran, yang ingin cari kerja. Lalu dia bernama Ma'ruf. Dia adalah seorang Wakil Presiden. Dia adalah seorang UMKMers. UMKM mania. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ma'ruf. Luar biasa Ma'ruf. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya ini keturunan Timur Tengah. Ya, bapak saya Jawa Timur, ibu saya Jawa Tengah. Ya, keluarga saya itu semuanya Jawa, bapak ibu saya Jawa, tapi saya lahir di Sulawesi. Makanya banyak orang bilang situ Jawa Sulawesi. Dan sebagai orang Jawa yang terlahir di Sulawesi, saya itu punya keresahan. Saya dulu waktu masih sekolah itu tidak pernah dipanggil namaku. Saya dulu waktu masih sekolah itu sering dipanggil Mas. Bahkan dari SD sampai SMA saya itu sering dipanggil Mas. Saya sebenarnya tidak kenapa-napa dipanggil Mas. Masalahnya di sini panggilan Mas itu selalu identik dengan pedagang kaki lima, penjual bakso, penjual sayur, penjual cabai, penjual sayur cabai-cabean. Iya, makanya saya di sekolah itu tidak suka dipanggil Mas. Memangnya saya ke sekolah bawa gerobak? Kan tidak.
Kalau bawa cabai-cabean iya. Dan nggak tahu kenapa ya di Sulawesi ini panggilan Mas itu selalu identik dengan pedagang. Contohnya itu temanku. Jadi saya tuh punya teman namanya Adi. Nama lengkapnya Adidas. Saya antar dia ke pasar itu semua penjual dipanggilnya Mas. Ada penjual ikan dipanggil Mas. Ada penjual sayur dipanggil Mas. Sampai penjual gado-gado itu dipanggil Mas. Padahal yang jual ibu-ibu. Tapi walaupun saya Jawa, keluarga saya itu cinta sama Sulawesi. Contohnya itu mamaku. Mamaku itu suka sekali sama kapurung. Suka sekali dia. Saking sukanya sama kapurung, dia itu sampai menyebut dirinya itu kapurung lovers. Sampai-sampai di kamarnya itu dipasang poster gambar kapurung. Iya, jadi tembok sebelah kanan itu dipasang gambar kapurung ayam. Tembok sebelah kiri dipasang gambar kapurung ikan. Tembok tengah dipasang daftar harganya. Iya, jadi kalau masuk ke kamarnya mamaku itu sama seperti masuk ke warung makan. Begitu masuk langsung ditanya, pesan apa Ki? Iya begitu. Dan saking sukanya mamaku sama kapurung, dia itu sampai punya cita-cita itu punya menantu yang pintar bikin kapurung. Makanya Mbak yang baju biru belajar memang bikin kapurung nih. Belajar gini. Belajar gini kamu. Dan sebagai orang Jawa yang terlahir di Sulawesi, saya itu punya ketakutan. Saya takut nanti kalau jodoh saya itu orang Sulawesi. Iya. Bukan apa-apa, saya takut karena uang panennya. Karena pernah saya baca berita itu ada cewek panennya 1 miliar. 1 miliar, 1 miliar itu kalau dipakai bikin kapurung, itu satu Indonesia kenyang makan kapurung. Saya Maruf, terima kasih, selamat malam. Ya keren ya. Ya bolehlah. Respect Maruf ya. Baru dari tadi komik semua baru dia yang stand up betulan. Tadi semua seminar, tadi semua motivasi, tadi semua mencela, tidak ada guna-gunanya. Padahal sudah lama jadi komik, tidak ada masa depannya. Seperti saya bertahan di stand up. Istriku mau makan, ku kasih materi stand up. Perkenalkan nama saya. Bisa. Kemarin istriku, yang anak tak mau beli popok. Menurut saya, mau beli susu. Cantik sekali Anda. Boleh maju ke depan tuh cantiknya kelewatan. Oke. Itu tadi buta mau gak materiin ke saya. Jadi pakai materi orang. Nah, oke, komik selanjutnya. Komik selanjutnya, ini adalah komik yang paling kita tunggu-tunggu. Ini adalah komik yang mengalahkan orang tua yang ada di Kabupaten Luwu, terutama Kota Belopa. Karena dia berani-beraninya untuk kesini melakukan perbuatan yang tidak ada manfaat ini, tidak ada faedahnya ini. Dan nanti ketika dia tidak lucu, boleh dimasak. Harusnya lucu itu tadi ya. Oke, sudah siap? Siap? Belum siap? Belum siap? Oh, belum. Berarti. Oh iya, siap. Iya. Aman kan, aman. Siap. Padahal saya punya acara, saya yang bentak. Jangan begitu kan. Dan sebelum kita ke komik selanjutnya, saya hanya ingin pertama-tama dari tadi ya. Saya ingin mengucapkan respect, terima kasih kepada seluruh sponsorship dan seluruh supported yang selalu setia, selalu ada, always together, selalu caring is caring terhadap komunitas stand up Indo Belopa. Terima kasih kepada Sisola Cafe, luar biasa. Anda pengen ngopi, Anda pengen disangka anak keren, Anda pengen disangka anak yang gaul anjay, langsung saja ke Sisola Cafe, ngopi dan nongkrong di Sisola Cafe Belopa. Belum bekerja karena masih bocah. Ini dia Faki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakia Hafiz, umur saya 80 tahun, berat 20
352 Tobemba. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Hidung saya mancung dan saya terlihat ganteng. Nomor rekening 796 100 008 1005. Kali aja ada honor malam ini yang bisa ditransfer. Sebelum saya memulai stand up saya, mata jangan fokus, telinga jangan fokus. Tolong saya ditatap 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri, 10 lipatan kanan, 10 lipatan kiri. Ups, bukan jualan horden, tapi lagi stand up. Maaf ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Tujuan saya ikut stand up comedy ini adalah agar teman-teman bisa tertawa di atas penderitaan saya. Berbicara tentang penderitaan, sepertinya banyak yang lagi viral, utamanya yang terbit di pagi hari. Itulah sang fajar. Ada yang kenal fajar? Iya, fajar set boy. Cinta tak selamanya indah, fajar. Tapi setidaknya saya punya perjuangan yang dihargai. Viral karena chatnya gak dibalas, diputusin pacarnya. Saya cuma bisa ngomong, musik. Pusing enggak? Masih bocah udah sedia aja. Lihat gue dong, kecil-kecil tak punya beban, bahkan berkah jadi keluarga. Buktinya disuruh puisi bisa, disuruh nyanyi bisa, disuruh stand up bisa dong. Memang pantas orang yang punya awalan F, pantas untuk beruntung, pantas untuk viral. F yang pertama ada Fajar, viral kan? F yang kedua ada Farel Paraga, viral. F yang ketiga ada Putri Agala, viral. Maka F selanjutnya yang akan viral siapakah? Fakir Amin. Foto-foto, video-video, like, share, subscribe, follow. Pesan buat mantannya Fajar, punya pacar 1 wajar, punya pacar 2 kurang ajar, punya pacar 3 kurang ada sekali lu, punya pacar 4 harus ditampar. Jangan nonton apa kabar. Seperti malam ini, tidak malu dikalahin anak kecil? Apa pantas? Bukan saingan tak kakak. Yang pantas pesaing juara paling kecil di sini berdiri. Kakak masih mau kinaki? Saya ini dulu tuh dikenal sebagai pendongeng, sempat hampir viral, dapat hadiah kulkas, jalan-jalan ke hotel, jalan-jalan ke mall. Tapi ada satu cerita tuh yang tidak ada habisnya kalau saya ceritakan. Mungkin dengar nih. Judulnya Ulangan dan Ulangi. Jadi toh begini ceritanya. Ada sebuah cerita 2 orang yang bersaudara, Ulangan dan Ulangi. Anak SD, Ulangan pergi sekolah. Siapa yang dapat sekolah? Oke, saya ulangi lagi. Jadi toh ada sebuah cerita yang bersaudara 2 orang, Ulangan dan Ulangi. Ulangan dan Ulangi adalah anak sekolah. Ulangan pergi sekolah. Siapa yang dapat sekolah? Saudaranya.
mohon maaf saya tidak bisa mengulangi lagi karena sudah larut malam. Saya Fakih, terima kasih. Gokil. Sumpah, teman-teman, ini demi Allah, acara ini terselamatkan gara-gara ini tadi jamaah. Wow, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya ini orang kasih ajar kak di samping istriku sendiri kurang ajar. Wah, itu tadi Fakih Maulana. Fakih Maulana ya. Gokil, lucu ya. Gokil. Ini akan jadi beban untuk komik selanjutnya. Anda tama. Mate kok komik selanjutnya. Oke, makanya jadi anak kecil, jadi orang yang imut. Karena kalau kau imut, kau akan dipuja-puja. Tapi begitu kau sudah dewasa, kau akan diinjak-injak. Selanjutnya, tidak berlama-lama lagi. Ini dia komika selanjutnya. Komika yang keempat. Keempat keberapa ya? Keempat ya? Keempat. Bentar. Ini dia bekerja sebagai seorang pengangguran freestyle. Wis, gokil ya. Dia nganggur tapi bisa saja freestyle. Nggak tahu bagaimana tuh. Nggak aku tahu sebenarnya korelasinya apa, diksi apa makna daripada pengangguran tapi freestyle. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut ini dia Dimas Prayoga. Mana anunya, geri-geri cedaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Jadi pekerjaanku di KTP itu belum bekerja, garis miring belum bekerja. Maksudku saya itu pemerintah, kenapa tidak tulis saya situ pengangguran gitu? Apa ini pemerintah minderkah sama masyarakatnya yang susah sekali cari lowongan kerja? Jadi saya itu kalau pagi tidak seperti kak masyarakat pada umumnya, bangun pagi pergi kerja. Saya bangun pagi colek sedekah di Domino Hik 6M. Bisa. Menurutku colek sedekah 6M itu sebuah loker begitu. Karena kenapa? Susah sekali cari lowongan kerja di Tanah Lu, teman-teman. Karena saya punya baca-baca, jampe harukat harus JP jangan rungkat. Asik. Dan menurutku judi online itu tidak berdosa begitu. Karena dosanya online. Jadi sisa saya hapus saja aplikasinya, terhapus juga dosaku. Bisa. Tapi bagaimana lek? Takut gak begitu kalau meninggal kak nanti orang yang datang melayat itu tidak bawa amplop untuk masukkan di kotak, tapi bawa chip. Jadi ada ID-ku di pintu Dimas Prayoga 696969. Dia send 1B. Prek. Dia bilang mamaku, alhamdulillah ada lagi dipakai pengajian nanti malam. Jadi saya ini berasal kak dari Luwu Utara, teman-teman. Di Luwu Utara itu saya tinggal di yang namanya itu Transat daerahnya. Jadi Transat ini singkatan dari Transmigrasi Angkatan Darat. Jadi kami di dalam itu dibantu oleh TNI Angkatan Darat membangun sebuah kampung. Masyarakatnya di dalam itu berbagai provinsi begitu. Dan uniknya kami di dalam itu disingkat-singkat begitu namanya. Contoh yang dari Jawa Timur disingkat Ganja, gabungan anak Jawa. Sana-sana sedikit masyarakat Bugis disingkat Pak Sobis, Persatuan Orang Bugis. Barat-barat sedikit agak kurang ajar ini Pak Desaku, nah singkat ASU, anak Sunda. Karena dari Jawa Barat weh. Baru ada juga yang anak-anak
ahli-ahli surga begitu, yang rajin-rajin pergi sholat, pergi mengaji. Jadi ini teman-temanku disingkat Remas Pentil kelompoknya. Iya, Remas Pentil, remaja masjid pencipta tahlil. Wah, luar biasa sekali nih Belopa Champions lucu. Nah kasih ingat kak juga sama tetanggaku Ibu Siti. Entengnya saja, nah kasih ingat sekali kak. Beli balsam di pasar, rumah Ibu Siti bercanda. Tepuk tangan dong buat BCL. Jadi tadi saya tinggal di Transmigrasi Angkatan Darat. Jadi saya itu terinspirasi begitu untuk jadi tentara, kayak keren begitu tuh. Pasang di foto profil di Facebook pakai baju tentara. Baru tidak lama itu cepat begitu dibalas chat, bilang kak, hai. Nah balas cepat, hai juga kak. Baru saya tanya, nggak ada ji marah kalau saya chat ki? Nggak ada ji kak, karena saya orangnya tuh udah baik, langsung saya bilang, ayo deh sekumet. Suci lah, mohon maaf bang. Karena saya orangnya tuh the point teman-teman. Jadi dari SD itu terinspirasi sekali kak, namanya jadi tentara. Sampai-sampai guru agamaku dulu belajar surga neraka ini kalau nggak salah. Guru agamaku bilang, siapa mau masuk surga? Wih, angkat tangan semua temanku. Saya pak, saya. Siapa mau masuk neraka? Nggak ada angkat tangan. Tapi ribut kak di belakang. Nggak lama itu marah ini bilang, wih Dimas, kenapa kau ribut sekali di belakang? Sebenarnya itu mau kau masuk surga atau neraka? Mohon maaf Pak Tamrin, bukannya kak anda mau masuk surga atau neraka, karena dulu kakekku dia berpesan nggak suruh kak masuk tentara. Ya jadi saya tadi itu kesini sekitar 2 jam teman-teman. Di jalan itu saya ketemu mobil ambulan. Tapi lucu ini ambulan. Ini ambulan tidak bawa orang sakit begitu atau orang mati. Tapi yang nggak bawa itu ikan. Ikan hiu hiu hiu. Wah. Tapi tidak masalah juga begitu, karena 2 bulan yang lalu ada mantanku anak Belopa, jadi sering kak ke Belopa, sekitar 2 jam baru sampai. Tapi saya putuskan karena perbedaan masalah kapurung. Kalau kapurung Belopa dicampur, kapurung Luwu Utara dipisah. Saya tidak masalah jika begitu. Kalau kapurung Belopa yang namakan seperti kapurung Belopa yang kayak biasanya, yang nak campur. Masalahnya ini mantanku kapurung campurnya itu nak campuri urusan tetangganya. Bisa. Jadi sekarang juga zamannya katok-katok. Zamannya katok-katok. Anak-anak di seluruh Indonesia belajar bagaimana katok-katok itu biar bertahan lama. Pernah ada anak kecil tanya Kak Tom, bilang, Kak Dimas, bagaimana itu katok-katok biar bertahan lama lek? Oh oleskan tisu magic. Nggak lama itu terjadi betul. Lama itu katok-katok. Lama. Bisa juga gaya atas, gaya bawah, bisa juga gaya dogi. Tapi ini katok-katok bukan bunyinya ketek-ketek, bukan. Tapi pa. Ya, jadi sekedar informasi, saya itu sebenarnya asli Bali teman-teman. Iya, saya itu orang Bali, tapi saya pindah dari Sulawesi Selatan. Karena menurutku di Bali itu aneh begitu. Dewanya itu sudah tidak mau jaga dunia. Ayo, si ibu main film di Mabrata. Baru ada juga satu dewa yang tidak mau bekerja. Sekalinya bekerja tidur. Nama dewanya Dewa N Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Saya Dimas Prayoga, terima kasih. Gokil. Dimas Prayoga, pesan moralnya dapat, ceramah penyejuk hati dapat, kelucuannya juga dapat. Gokil Dimas, Pak. Mantap. Cocok memang. Dimas Teguh. Mantap Dimas. Tapi betul memang tahu itu tadi. Itu nama-nama kampung. Keren memang itu nama-nama kampung. Apalagi di sini Luwu. Di sini Luwu kita tuh banyak suka minder dengan nama kampung tak. Tapi sebenarnya ketika kita racing sedikit dikasih bahasa Inggris itu di kampung tak, di sini Luwu keren juga.
Misalnya kan, kampungku tuh yang ada di Indonesia, sampah sampah tidak ada, bersih. Kesana-sananya sedikit, kalau dikasih bahasa Inggris sih, bapaknya Eko, the dad Eko, Dadeko. Di sini Mr. Chicken, Pak Manu, Mr. Buffalo, Pak Tedo, the first kiss, Apa tuh? Sepong. Sepong. Sorry dong. Hey, Dia bilang barusan aku lucu. barusan lucu. Ternyata materi seperti itu yang kau suka ya. Banyaknya materiku yang mengolah otak kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa materi Sepong yang lucu ya? Ya Allah. Ada juga di sini di Belopa, The Walking Avengers, Apa itu? Jalan Pahlawan, The Central Village, Kampung Tengah. Di Wajo juga keren. Apa itu? Istrinya Pak Riko, Bu Riko. Dewanya itu, dewanya orang Bali. Di atasnya Bu Riko, Dewa Siwa. Oh begitu musuh. Oke, materi begitu. Ya. Di atasnya Siwa ada juga. Apa itu? The Coconut, Woi. Kaluku. Di atasnya Kaluku ada lebih keren, The Monkey, Kera. Begitu nah suka orang ini. Oke. Ya. Di sini juga di bawah ada eyeliner lang, Apa itu? silat lang. Gua begitu nah suka orang ini. I want to eat, Apa itu? Kak Mandre. I want to eat. Mau Kak makan. Keren. Kak Mandriaw. Oh, Belopa begitu selera komedi jadi. Oh, ya. Belopa. Dikasih nanti materi politik, dikasih nanti materi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, curhatan, tidak peduli. Ternyata lebih peduli dengan nama kampung yang dikasih bahasa Inggris. The Mango Mountain buntu Tepa, The Mountain Who buntu siapa, The Yellow Mountain buntu Kunyi. Begitu suka. Belopa banyak bersaudara. Anak kedua itu Belopa, anak pertama Alopa, Celopa, Delopa sampai Z. Saya lupa. Begitu suka. Oke. Sudah nih. Capu nih. Maju. Oh, ada lagi paling. Ini the Mountain of Pregnant. Apa itu? Buntu baranak. Di utara, kampung negeri ibu-ibu yang suka sepak bola. Apa itu? Mak Samba. Buang. Mak Samba. The fruit. Oke, komik selanjutnya sudah nih. Oke, sebelum kita nanti dengarkan komentar dari komentar judge kita terhadap penampilan semua komik-komik. Ada. Pokok apa? Ada. Ada. Karena percuma Yamaha masuk menjadi sponsorship kita ketika kita tidak bisa. Menjilat. Siapa tahu saya bisa kerja di Yamaha, tolong yang punya Yamaha. Saya di sini cari kerja jika siapa. Ini tujuannya nih Belopa Champions lucu, bukan untuk masa depan komunitas, untuk masa depanku sama keluarga aku. Tolong ya. Oke, komik selanjutnya. Dari tadi komik selanjutnya tidak komik selanjutnya. Ini dia merupakan dari komunitas PAMSI, Persatuan Anti Admin Micet seluruh Indonesia. Kak kita sendiri bilang nih, pekerjaan katanya dikerja semua kecuali jadi admin micet. Oke, kita sambut, ini dia 3 Wulandari. Tri Wulandari. Tapi sini. Sini Ki. Wes, mantap. Wes. Jangan dah stand up ini, ku ganggu terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di stand up komedi Belopa Champion. Selamat datang juga. Ih, gatal nah. Garuk dong. Kakak yang baju hitam, bisa saya minta waktu dan seumur hidup untuk cuci piring tapi di rumah aku.
kedua. Tadi pagi saya. Saya itu anak ketiga dari 4 bersaudara. Nah, saking anak tengahnya saya ini, saya tuh suka kayak suka bingung, sapu sesuruh begitu ya. Karena saya ini anak tengah. Bapakku suruh adekku suruh saya. Terus saya suruh siapa begitu ya? Tutup botol. Dan tutup botol itu tutup usia. Bisa. Dan semenjak ada lato-lato, menurutku itu lato-lato ada poin plusnya juga ada poin minusnya. Semenjak lato-lato ini viral dan masuk ke on the spot dengan 7 keajaiban dunia, lato-lato ini sudah merajalela di hidupku gitu ya. Biasa saya itu buat video dari kampus, tugasnya dari dosen, diiringi juga dengan lato-lato. Misalnya saya begini, perkenalkan nama saya Awul, tek, mengganggu ki. Ada lagi paling parah, saya itu biasa nonton bokep. Iya salah, udah salah gitu nonton. Mantap. Iya saya itu biasa nonton bokep dan suara bokep itu sengaja bisa kasih keras suaranya begitu ya biar gitu. Tapi ternyata bukan suara tapi tek gitu. Bagus. Suaranya itu tek. Saya lihat ke bawah. Ternyata kaki ranjang yang bunyi. Saya lihat ke samping, mamaku sama bapakku bikin ada baru. Dan semenjak lato-lato ini viral dan sampai ke Jakarta. Di Jakarta itu dengan Sulawesi itu beda penyebutannya lato-lato dengan kato-kato. Orang Sulawesi itu bilang lato-lato pakai koma atas. Orang Jakarta bilang gini, latso. Iya, orang Jakarta tidak pakai koma atas. Terus saya dengar tuh saya kasih aja. Tapi lato pakai koma atas. Latso. Wih, tidak lama dia bilang latso. Dan apa nih? Saya itu asli dari Toraja. Tepuk tangan dulu. Toraja. Saya jauh-jauh ke sini untuk jadi mualaf. Iya. Saya itu mualaf. Di keluarga saya itu hanya 2 yang mualaf. Saya dengan ibu saya. Nah, di kampungku itu mayoritas itu orang non muslim. Jadi tantangan untuk kembali ke anak Tuhan Yesus itu sangat tipis gitu ya. Biasa nih ya, saya bangun pagi toh. Yang saya dengar itu bukan sholawat, tapi haleluya, puji Tuhan. Yang saya dengar itu. Dan paling parah kalau saya mau sholat ya, saya niatkan dalam hati karena saya ini mualaf yang cinta agama Islam. Saya sholat mito, Bismillahirrahmanirrahim. Putar lagi tetangga aku musik. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Refleks saya bilang, wih saya na'ullah. Saya sudah jadi anak Allah, saya sudah tidak mau jadi anak Yesus. Dan mohon maaf untuk yang masih jadi anak Yesus, silakan beralih ya jadi anak Allah, ikuti saya. Dan apa di masuk stand up itu sumpah teman-teman susah gampang. Apalagi itu kalau kita ketemu teman-teman kampus. Saya tadi itu setuju dengan salah satu opener itu yang bilang kalau kita stand up itu kalau tidak lucu itu akan dibawa seumur hidup. Jujur, saya di kampus itu saya pernah open mic di salah satu kafe di Palopo. Saya open mic terus tidak lucu. Sumpah, saya datang ke kelas itu, tuh mami teriak, tidak lucunya. Yang saya rasa itu, saya akan guncangkan dunia dengan stand up ini. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, nah
jomblo? Ada. Banyak. Ada yang jomblo? Oke. Nah jadi jomblo itu teman-teman bebas gitu ya. Bebas ki mau pergi liburan, mau pergi admin micet, bebas ki mau gali kubur, terserah kita kalau mau jomblo. Tapi jadi jomblo itu ada enak dan tidaknya. Kayak saya tuh sumpah kalau keluar itu bukan berondong yang gombal, tapi om baru gombalan itu begini, adek lewat telepon di kayak saya rasa itu saya jadi admin micet mikapang deh, kayak berpengalaman sih juga saya. Akhirnya saya coba jadi admin micet. Saya terima semua dan chat-chat yang di admin micet itu beragam. Ternyata baru saya tahu itu admin micet itu beda dengan WA. Di WA itu agak sopan, tapi kalau di micet besar jika tabe. Iya tabe kan dapatnya yang besar. Harapanku ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Wulandari. Kayaknya memang betul, Lik. Sering kayaknya. Besar juga harapanmu. Besar juga. Sering di order. Ya, order 50 lah. Oke, Tri. Tunggu Mia nunggu. Iya, tapi memang ikuti Kak. Asyhadu Allah. Siapa tahu ada Kristen. Asyhadu Allah. Berani-berani. Saya dari tadi tidak berani angkat isu agama, dia beraninya angkat isu agama. Akhirnya saya terangsang juga untuk angkat isu agama. Oke, itu ada orang Bali. Puja Dewa Siwa. Puja Dewa Buriko. Sudah, tidak ada ketawa. Hening teman-teman. Bahkan lebih kencang itu suara orang menggarung kedengaran daripada suara penonton. Suara kedipan mata yang begini-begini kedengaran, saking heningnya teman-teman. Aisyah kayak begitu. Hening sekali ya Allah. Persis ada yang berkedip dengar dengan telingaku. Serius, luar biasa di Rofa Asik. Melatih mentalitas kita aja. Yang materinya tadi tentang ceramah semua. Kemudian ada siswanya yang ibu gurunya tuliskan nih, tapi lucu, menarik. Kemudian ada Mas tadi, Mas. Ya, luar biasa Mas. Kemudian ada siapa tadi? Dewa. Ada yang penjual chip. Dan yang terakhir saya paling respect sama yang terakhir ini. Luar biasa yang terakhir. Siapa namanya? Tri. Ini Tri bukan lagi main pinggir jurang. Bukan pinggir jurang, bukan juga tengah jurang. Tapi dia main di jembatan gantung yang putus talinya sebelah. Ini anak ini mantap sekali ketemu sama Habib Jabar. Aduh, luar biasa. Kopi. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk kelima peserta. Haus Kak. Harus berdiri. Ya, bisa. Mengantuk juga ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan di depan-depan saja sini, di depan-depan tepuk tangan. Boleh saya minta tepuk tangannya sedikit saja yang di depan-depan di sini. Semoga semuanya juara ya. Peserta itu semoga semuanya juara. Banyak disumpah mainnya caci katanya Opi tadi. Memang sekarang itu gampang sekali bertemu sama orang-orang yang menjengkelkan ya. Iya. Gampang sekali tuh. Kayak kemarin. Bukan kemarin. Kemarin dulu. Saya dari Palopo ke Suli. Naik mobil PT-PT. Di mobil itu ketemu sama orang-orang yang menjengkelkan, asli menjengkelkan. Iya. Pas mobil dari Palopo ke Suli kan 45.000. Cek. Udah mati balik. Saya kira mati tadi Bang. Tapi ada penumpang yang duduk-duduk 65.000. Tahu kilo duduk 65.000. Bahannya nak buka lebar-lebar, suntaka. Iya. Nggak tahu kenapa juga mereka begini, atau mungkin karena adiknya gerah jadi butuh angin begitu. Nah, ada juga yang duduk-duduk 57.000. Kalau ini beda, bahannya rapat, tapi miring. Dia masalahnya dia laki-laki. Dia miring karena pakai rok.
Panjang lagi bulu betisnya. Macam bantai Pi. Panjang juga kumisnya. Enggak, kalau itu saya sendiri pelakunya. Tapi ada yang paling menjengkelkan. Itu mama-mama yang bawa anak. Kerjanya anaknya itu menangis terus sepanjang jalan. Dari Polopo sampai Belopo menangis terus sepanjang jalan. Untuk kurang jalan berlubang. Masalahnya tangisannya nagas-gas. Kayak suara sensornya bapakku. Ya karena saya jengkel dari setegur, Bu, kayaknya karburatornya anak tadi buntu-buntu deh. Jadi itu Ibu berusaha kasih dia mananya, ada kasih diam. Dengan cara takut-takuti, tetapi saya intimidasi. Saya bilang sama anaknya, diam nak, itu ada om cambang itu suka makan orang itu bilang mukanya segempa seperti penjahatnya Boboiboy. Aduh. Ya karena saya jengkel dan berusaha juga untuk bantu ibu kasih dia mananya walaupun jengkel, jadi kutak-kutakutan anaknya. Seger itu anak. Suruh, hei, diam. Kalau kau tidak mau diam, mamamu saya cium. Saya Asbar, terima kasih sudah deh. Oke, kita akan mendengarkan komentar dari juri kita soal 5 penampilan daripada komik. Boleh langsung kepada komentar judge kita, Rahandi Putra Hara. Kasih, itu ada mikrofon di situ. Yang pertama siapa? Apa? Cek. Oke, mewakili komentator juri. Adik, saya beda satu-satu ini kan? Ya. Mau sih kapan Sinran? Beda satu-satu. Mau kapan Sinran? Boleh. Ya, komentar judge kita, Randi, kasih hal yang mendidik ya, kasih hal yang mengedukasi. Kita lihat nih, semua stand up itu tidak mudah. Stand up sebenarnya komunikasi sama kayak komunikasi dua arah. Tanpa respon penonton itu selucu-lucu apapun materinya tidak akan kelihatan lucu begitu. Dan itulah susahnya stand up komedi, apalagi di suasana kayak begini outdoor sama kayak outdoor jadi kayak karena pinggir jalan gitu. Langsung ke komentar di saya rekam nih kan? Iya. Satu-satu. Oke, dari Nur Hikmah. Keseluruhan saja le. Satu-satu. Dari ketua panitia saja. Bagaimana Pak Kata? Oke, siap. Wow. Oke, dari peserta pertama Nur Hikmah, kayaknya memang Anda bilang kau materinya tidak mau melucu memang. Nali aja kan contoh yang buruk buat siswanya. Nah, apa nih? Nak bilang tadi pertama, apalagi komika pertama pembuka dan pengalaman pertama sangat susah sekali memang. Kita yang biasa saja, apalagi disuruh stand up pertama, susah sekali betul. Dan saya apresiasi mentalnya tadi, originalitas materinya hampir ya 80% lah originalitasnya. Tapi yang saya salut itu dari deliverynya seperti memang ibu guru. Istilahnya ibu guru. Ma'ruf tadi nih. Oke, sip. Bagaimana Mas? Gimana gerobaknya? Ma'ruf, bukan wapres ini. yang tidak ditahu di mana kerjanya. Tadi bagus sekali deliverynya, materinya, tapi mungkin tambah referensi lagi, referensinya ditambah referensi. Tadi sebenarnya ada beberapa teknik yang pakai
ada rule of three, ada AB tambah A tambah B sama AB begitu. Ada tadi materinya begitu. Mungkin tadi rumusnya Anda lihat dari Doraemon pasti itu. Oke. Itu jagoku. Memberi teknik sih. Kalau lucu, wow, lucu sekali. Ngebomnya. Oke, perbanyak referensi lagi dan apa nih? Rajin dilatih. Rajin dilatih tadi. Delivery-nya sudah cukup tadi. Dan selanjutnya Fakih sangat lucu sekali ya. Dan saya apresiasi sekali tadi komentar delivery-nya apanya semua tadi bersemangat menggebu-gebu. Dan mungkin salahnya mungkin di kompetisi yang banyak orang dewasanya mungkin. Ya, salahnya mungkin bukan di situasi anak-anak begitu. Sebenarnya stand up anak-anak mungkin ada nanti nextnya, mungkin bapak ketua panitia next untuk anak-anak mungkin. Untuk anak-anak mungkin. Makanya kenapa tadi banyak bicara jorok dan banyak juga mungkin yang baru nonton stand up mungkin sebenarnya harus banyak juga bicara jorok begitu. Iya. Dan kedepannya mungkin kenapa ketamaan Kuraka merasa Pagi semangat belajar terus, Dek. Oke. Dimas sangat bagus sekali tebak-tebakannya. Apa? Orang mana? Orang Sibat. Iya. Betul. Dimas tadi bagaimana nih? Anak komunitas jadi. Semacam orang anak komunitas jadi. Bagaimana deh? Kurang deh. Tidak. Itu tadi sebenarnya penulisannya rapi, agak kayaknya masih bisa diterima Dimas. Bicara kawin kada soto aja kan ditunjuk. Delivery-nya Dimas, ya lumayan belibet, ada tadi beberapa kurang injak Dimas dan beberapa kayaknya materinya belum dibadani begitu. Materi sebenarnya setelah ditulis ada namanya di badan materi dihafal begitu, gerak badannya bagaimana. Dan Tri Wulandari mantap sekali, blue jokesnya mantap. Saya suka blue jokesnya dan suaranya mantap sekali. Saya suka jokes sekali begitu. Tapi bagaimana deh? Delivery-nya memang sangat luar biasa semuanya tadi, hampir rata semua delivery-nya. Mungkin itu bisa jadi delivery itu pembawaannya, pembawaan materinya, gestur tubuhnya, itu delivery-nya. LPM di sini ada 4 penjurian. LPM delivery originalitas materi dan waktu. Yang belum tahu LPM itu lots per minute. Lots per minute. Yang belum tahu lots per minute itu tawa per menitnya berapa dihitung begitu. Delivery tadi saya bilang tadi cara pembawaannya, gestur tubuhnya, bagaimana mengatasi grogi di atas panggung. Originalitas materi itu bedanya kita dengan sifat carita. Ada mungkin kita kompetisi sifat carita mungkin di beberapa tempat kita membawakan keresahan kita, originalitas yang kita tulis, keresahan kita bagaimana. Dan waktu itu dari Bapak Ketua tadi 5 sampai 7 menit kami akan nilai bagaimana. Dan itu saja mungkin dari saya, dari Bapak MC sebagai MC, bendahara, sekretaris, ketua, MC dan semuanya saya kembalikan. Gokil. Ngeri ya, ngeri. Abang TV. Ngeri. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube Stand Up Indo Belopa, Abang TV YouTube channel huruf kapital semua. Enggak, maksudku saya kenapa harus menemani gak bicara gitu sementara saya memandu acara gitu, ya Allah. Dan Abang TV. jangan lupa untuk subscribe YouTube Abang TV.
Dan semua penampilan para komik yang ada pada malam hari ini ada di YouTube channel Abang TV, mulai dari Tri yang admin micet, dari siapa? Dari Ma'ruf yang bukan wakil presiden, dari ibu guru, dari anaknya ibu guru, siswanya juga, dan dari Dewa dari Bali, Dewa Dimas. Semuanya ada. Dan sesaat lagi kita akan berdasarkan kemarin apa ya? Ini berdasarkan penilaian daripada juri. Karena saya mau kasih terlibat penonton kayaknya agak susah ya. Jadi langsung saja dari juri ya, agak susah kayaknya saya kalau saya mau libatkan penonton ya. Karena penonton kayaknya. Jadi mungkin bisa diumumkan langsung siapa yang menjadi the champions pada malam hari ini di season pertama ini. Hah? Siapa gitu? Oke ya. Jangan kau bantah, anjing. Kau tidak kerja apa-apa di sini, kurang ajar. Saya sendiri di sini bekerja mencari uang untuk menyelenggarakan acara ini. Ternyata begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya karena dalam hati saya mengumpat. Oke, langsung kita. Tapi sebelum kita Kamadi, ada Kamadi ya? Kamadi? Maju mama. Hah? Kamadi? Ada Kamadi ya? Oke, kalau begitu langsung kita dengarkan pengumuman dari para komentari judge kita kepada juri kita. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung buat teman-teman peserta ke stage, yuk. Teman-teman semua peserta ke stage, yuk. Yuk bisa yuk. Yuk. Semua teman-teman komik peserta. Dan ini bukan merupakan bukan merupakan terakhir, selalu coba. Mungkin malam ini agak-agak ya gimana ya, agak-agak membuat jantung hati kita tidak jatuh cinta. Tiap minggu kita latihan. Pokoknya tiap malam minggu atau tiap minggu rajinlah latihan, karena kalau mau jadi seorang stand up comedian ya harus tanggung resiko. Seperti pada malam hari ini, langsung saja Dewa Juri umumkan siapa yang jadi pemenang pada malam hari ini. Ya, oke. Inilah waktu-waktu yang berdebarkan. Kira-kira siapa yang jadi juara? Siapa? Ese. Tole. Siapa? Galambung masa, galambung. Saya mau partisipasinya buat penonton. Tepuk tangannya buat Nur Hikmah, mana? Ya, 10 juta orang. Tepuk tangan buat Ma'ruf. Ya, itu terus tepuk tangan. Tepuk tangannya buat Fakih. Tepuk tangannya buat Dimas. Oke. Buat peserta tercantik malam hari ini, menurut pacarnya sendiri, Tri Wulandari. Oke. Tri ini sebenarnya tidak lucu, membuat sange. Keresahanku juga. Oke. Oke. Dan juara pada malam hari ini, Belapa Champions lucu pada malam hari ini ialah Ese Mentol. Bukan sponsor ya, bukan. Oke. Bukan sponsor. Yang sponsor adalah Gudang Garam dan Yamaha, apalagi si Sola mantap.
Oke. Dan juara pada malam hari ini adalah Randi. Asbar. Bukan. Matang itu kamu. Oke. Dan juaranya adalah, beri tepuk tangan yang meriah buat Dimas. Dan tepuk tangan yang buat meriah. Selamat buat peserta. Mungkin buat penonton mungkin ada yang mungkin jadi juara dan unggulannya. Ini penilaian dari semua dewan juri, karena itu yang kami nilai adalah LPM-nya, delivery, originalitas materi, itu yang terpenting, dan ketepatan waktunya. Dan buat ada mungkin penyerahan mungkin Bapak Ketua penyerahan. Dan semuanya mungkin dari semua Akmal nekok juga, kasih di tengah saja kameramu. Akmal, Asbar Opi juga mungkin. Ada sertifikatnya, bukan sertifikat rumah, tapi sertifikat lomba cuy. Dan yang menyerahkan bukan HP-nya.